Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, silakan untuk dulu ketua kelas. Semangat, baik, luar biasa. Segak, bisa, segak itu satu bola. Bisa, tarik, kiri kami. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Datang. Saya pengen dulu. Amirul Mukminin Ahmad Ibnu Dirwa, Arif Rahman Dirwa, Andriano Dirwa, Mahendra Dirwa. Bren. Sekarang sebelum masuk di materi ini, untuk saya buka dulu PowerPoint-nya. Ini sini ada masuk di pertanyaan pemantik. Ini ada, apakah Anda mengetahui dan membuat program pemeriksaan CNC tersebut? Ya Pak, ya. Ya, saya tahu program CNC digunakan untuk mengontrol pemeriksaan CNC. Ini melibatkan langkah-langkah pergerakan, pemotongan, dan Ya. Ini saya coba untuk melengkapi. Untuk mesin CNC itu pemesinan yang dalam manual kan dijadikan untuk yang kontrol seperti tombol-tombol itu ada G-code-nya seperti itu. Nah, pengertiannya itu cuma di kontrol NC-nya. Pergerakan pahat itu sama. Itu ya. Terus saya lanjut ini. Nah, pemahaman bermakna ini. Nah, ada manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah mencapai suatu tujuan. Ya. Tujuan di sini itu seperti cita-cita kalian. Ya, gitu ya. Itu. Terus yang kedua, manusia hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Seperti habitat itu adaptasi dengan teman, berkomunikasi, gitu maksudnya. Itu ya. Mungkin belum langkah ke materi selanjutnya, ini ada kompetensi awalnya. Ini telah mengetahui metode pemrograman. Ini yang kedua, peserta didik telah mengetahui sistem koordinat. Saya ulang lagi, flashback lagi ke belakang minggu kemarin. Itu untuk mengetahui metode pemrograman itu, untuk buku CNC itu ada pemrograman absolut dan inkremental. Dan yang kedua, ini mengetahui sistem. Sistem itu koordinat mesin. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oh, oke. Di sini bertanya, yang absolut itu apa Pak? Untuk absolut, titik 0 dari awal pemakanan itu sama, kembali lagi ke 0. Ya, untuk absolut. Enggak ada yang lainnya? Sudah, ya. Sistem koordinat mesin CNC itu apa saja? Sistem koordinat itu pada dilihat pergerakan pahatnya. Ya. Di sini saya kan sering bilang peso itu sama dengan pahat, pemotong fungsinya. Nah, itu pada E dan Z untuk yang dua sumbu. Ya. Untuk X itu arah ke depan, dan Z itu arah ke depan, dan X itu maju ke depan, arah pemakanan. Tuh, ya. Itu cuma di posisi plus dan minusnya aja, ya, untuk pengetahuannya. Terus berlanjut. Ini untuk CP itu ada kompetensi, capaian kompetensi itu siswa harus mampu, satu, menerapkan kode
Itu kode-kode yang ada pada pemrograman mesin bubut CNC. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu membuat program CNC itu secara manual. Nah, bisa ditulis programnya. Ini lagi tujuan pembelajaran sama mampu menerapkan kode. Yang kedua, mampu membuat program secara manual. Itu. Paham ya ini ya? Kita langsung aja di materinya. Ini ada kode-kode penulisan program CNC. Ini saya bacakan dulu, saya jelaskan. Untuk G00 itu pahat bergerak cepat tanpa pemakanan. Terus yang kedua G01 pahat bergerak dengan pemakanan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang X min X plus gitu. Yang kedua pemakanan pahat G02 pemakanan pahat searah jarum jam. Dan G03 pemakanan pahat berlawanan arah jarum jam. Itu buat radio tembung dan radio setekuk. Paham ya ini ya? Terus yang ketiga itu G33, itu sama dengan membuat penuliran. Ini kode penulisan lagi untuk CNC, ini ada G90. Itu pemrograman dengan metode absolut. Terus yang kedua G01 pemrograman dengan metode inkremental. Terus G04 kecepatan penyayatan. Terus dilanjut G95 pengaturan kecepatan penyayatan. G15 itu memindah titik nol pada benda kerja. Ini ada penulisan program. Penulisan program di sini awal program ini M03. Itu posisi spindle kalian berputar. Ya. 2 M04 pemutaran spindle utama berlawanan. Ini kebalik. Disesuaikan posisi pahatnya. Ya. Ada model yang pahatnya di depan dan ada yang di belakang. Beda mas untuk pemutarannya. Jadi kalian waktu bubut secara manual. Paham ya ini ya? G05 spindle utama tidak berputar. Ini untuk kode penulisan program. Saya lanjutkan untuk M06 pergantian toolnya untuk pahatnya. Biasanya ditulis T2D2 atau T22. M08 menghidupkan air pendingin. Itu perlu pendinginan pada mesin CNC turningnya. Mungkin tes juga ada pendinginan waktu pemakanan. Biar apa? Tidak gosong di pahatnya. Tahu ya ini ya. Terus lanjut M09 itu mematikan air pendingin. Sebelum menutup program itu mati dulu. Selesai program dimatikan dulu kolennya, baru penutup program. Yang kedua M30 menutup dan mengakhiri program. Catatan lagi nih untuk yang M05 harus di belakangnya ditaruh M30. Sebabnya kalau M05 program mati, tapi mesinnya masih hidup, jalan. Paham ya? Urutannya di sini ada urutan blok pemesan setiap langkah. Ada nomornya N01, N02 itu lebih. Terus S ini jumlah putaran spindle, S500, S1000. Terus yang ketiga F ini kecepatan potong. Ini buat catatan lagi untuk yang kecepatan potong itu perlu diisi. Setiap pemakanan mau makan berapapun, mana 1 mili, 2 mili, itu perlu adanya feeding. Kalau tidak ada feeding tidak jalan, tidak bisa makan. Ya, gitu ya. Jelas ya? Terus yang untuk X, nah, X itu diameter benda. Terus yang Z itu panjang.
Terus yang R itu kurang untuk radius. Yang perlu diingat, satu untuk struktur program untuk CNC ada yang namanya kepala program. Ini wajib diisi. Terus isi program, ya, isi program, terus penutup programnya. Ini ada yang ditanyakan? Pak, Ya. sebenarnya kalau ada yang terlewat, bagaimana programnya? Maksudnya yang terlewat di mana? Tidak diisi satu. Oh, contohnya ini, pertanyaannya bagus. Ini untuk umpamanya tidak ada kepala program, dia tidak bisa jalan. Pasti ada human errornya. Bisa jalan ini harus runut. Ketentuannya juga harus ditulis. Maksudnya kepala program isi pertama kali kamu mengerjakan pengerjaan untuk program CNC-nya, ya. Terus yang kedua, isi program itu langkah kerjaan, langkah pemakanan. Selesai langkah pemakanan sudah, baru ini penutupnya selesai. Kita tampil lagi untuk yang isi penutup. Nah, setiap panjang dan diameter itu juga diperhitungkan. Ya, lebih baik dicari yang aman. Ya, contohnya G00 tadi tahun pemakanan X100 Z100. Diasumsikan seperti itu. Paham ya ini ya? Oh. Mungkin ya. Ya Pak. Ya. Di sini bertanya untuk maksimal pemakanan pada mesin buku CNC berapa mili Pak? Nah, ini tergantung pabrikan. Dan ya untuk di SMKN 1 itu paling kira 1 mili lah, 1-2 mili. Dan itu juga tergantung bahan. Bahannya juga ada yang dari besi, ya, aluminium, teflon. Mungkin teflon berani. Ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk pemrogramannya, bentuk blok program ada nomor. Yang pertama itu G, T itu tool, M, terus lagi S, X dan Z, dan terakhir biasanya VD. Ada yang perlu ditanyakan lagi untuk struktur programnya atau bentuk blok programnya? Ya. Kalau setiap penulisan program itu apa di akhirnya harus selalu ditambahkan tangan seperti itu? Nah, tuh ini pertanyaannya bagus. Macam di sini catatan itu langkah pergerakan pahat, langkah pergerakan tool yang digunakan. Dia ke depan mewarnakan mana X G01 X min 10. Dan berupa checklist baik. Kalau sudah terampil, itu tinggal dicetak-cetak. Ini langsung aja saya ini ada lembar beserta kerja peserta didik LKPD, ya. Ini nanti satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Ini tak bagi. Silakan untuk bergabung menyodorkan seperti yang saya instruksikan ya Pak. Ya, itu ya. Silakan berkumpul. Ini 3 itu. Saya bagi untuk pembagiannya. Untuk pengerjaannya, untuk kode pengisian LKPD ada job sheet. Di sini ada lembar kerjanya. Ini ada nama kelompok, ya.
ada nama kelompok, nomor absen, ya sesuai yang tertera tadi, dan kelas. Ini perlu diisi kelompoknya. Oke ya Mas, ini silakan dulu. Sudah ada? Jadi ini dia masuk diameter berapa, bentuknya berapa. Sudah ada tuh. Ya, betul. Selesai semuanya, ya. Selesai. Silakan. Ini tugas selanjutnya presentasi. Siapa yang berikan? Depan untuk presentasinya. Oke. Ya. Depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan zikot pembubutan bertingkat pemrograman absolut di mesin CNC Turning. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada T1 D1, yaitu pemanggilan tahap ke posisi siap kerja. Kemudian ada M03, ini spidol berputar ke arah jarum jam. Kemudian ada S500 RPM-nya. Kemudian G00 adalah gerak pahat tanpa pemakanan. X15 Z2 ini adalah jarak aman pahat belum menyentuh benda kerja. Kemudian ada G90, ini adalah pemrograman absolut. X14 Z-50 F50, ini memakan 1 mili dengan panjang 50 mili dengan feeding atau pemakanan 50. Kemudian proses pemakanan 1 mili sebanyak 6 kali sampai diameter 10. Pada diameter 9, proses pemakanan berkurang panjangnya menjadi 20 mili. Kemudian memakan lagi masing-masing 1 mili sebanyak 3 kali sampai diameter 6. Kemudian G01 X0 Z-1 ini adalah facing. Kemudian G00 X50 Z50 ini adalah jarak bebas pahat dari benda kerja. Kemudian M05 spidol mati, dan M30 adalah penutup program. Ini ada yang menanggapi? Ya Pak, izin menanggapi. Untuk presentasinya sudah benar dan sudah bisa dimasukkan ke program CNC Turning. Namun ada sedikit kekurangan, yaitu pada struktur pemrograman, yaitu ada kepala program, isi program, dan penutup program. Nah, bagian itu tadi belum dijelaskan mana itu bagian kepala program, mana itu bagian isi program, dan mana itu bagian penutup program. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Mahinda. Ya, di sini saya akan menjelaskan mana yang menjadi bagian-bagian pada pemrograman. Yang kepala program yaitu T1 D1, kemudian M03 dan S500 itu adalah kepala program. Kemudian isi program ini mulai dari G00 sampai dengan G00 jarak bebas dari benda. Kemudian penutup programnya adalah M05 dan M30. Oke, saya ingin sedikit menambahkan. Nanti untuk kepala program itu D1 itu tulis. Yang kedua, spindle penyekaman, berbuka,
dengan berapa 500. Terus yang kedua isi itu kalau udah masuk program itu absolut atau intermittent G00, G01 itu udah mulai masuk di isi. Ya. Terus yang penutup jarak aman, terus program mati, mesin mati. G03, G05. Ini satu catatan lagi untuk penutup masuknya di G00. Ini jarak aman dulu. Pasti sebelum diakhiri pembukaan ada jarak aman. Pahat melangkah ke belakang. Itu baru M05 program mati, terus tambah lagi M berapa? Itu seperti direset M30. Nah, boleh kamu M30 tidak ada, tetap harus dipakai. Itu ya. Ada tanya lagi? Saya Pak. Ya. Itu RPM-nya apakah harus 500 RPM? Untuk RPM-nya itu sudah ada standar. Untuk biasakan N1 pamannya 1000, mungkin untuk yang retrofit boot itu 500. Biar satu awet fullnya, mesinnya ya awet. Nah, tadi dari awal udah bilang untuk lebih awet kalau bahannya ini teflon, aluminium itu awetnya, ya. Penyebabnya untuk biasa satu tidak kudu, tidak sampai kudu. Tapi untuk pelatihan, pembelajaran, ya. Itu ya, pertanyaan. Jelas ya Mas? Jelas. Ya. Jatuh buat temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain? Yang kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fardiansyah dan rekan saya Leonid Mansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Effendi, yaitu pemrograman bubut turning atau CNC turning, bubut bertingkat. Awal pemrograman yaitu jenis bahan yang dipilih yaitu T1 dan D1. Blok nomor 2 mesin hidup, spindle hidup M03. Lalu spindle dengan kecepatan 500 rpm. Ke blok ketiga G00. Kenapa G00? Karena G00 ini gerakan pahat mendekati benda kerja tanpa memakan benda kerja tersebut. X-nya 15 dan Z-nya 2. Blok keempat yaitu G90, X14, Z-50 dan F-nya 50, yaitu pemrograman absolut. Terlanjut ke N05 yaitu pemakanan absolut. Pemakanan ini dilakukan 1 mili tiap pemakanan. Di sini saya memilih 5 kali pemakanan sampai berdiameter 10 mili. Ke diameter pemakanan selanjutnya bertingkat yaitu diameter 9. Z-nya yaitu min 20 sampai pemakanan ukuran yang diinginkan yaitu diameter 6. Blok ke-13 yaitu G01. Pemakanan facing tebal 1 mili. Z-nya min 1. Blok ke nomor 15, X-nya 0. Blok ke nomor 16, G00. X50, Z50, yaitu gerak pahat ke jarak bebas. Nomor 17, M05. Spindle tidak berputar atau penutup program. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapi presentasi dari saya? Ya, silakan Mas Egar.
penjelasannya sudah bagus, namun ada yang belum lengkap. Yaitu M30-nya tadi belum dijelaskan. Iya Mas Dika, terima kasih. Mungkin bisa menambahkan 20 untuk M30 ya. Dari awal materi saya sudah menjelaskan tentang M30 itu penting sekali ya. Bisa kamu atau M03 berapa di Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun perbuatan yang tidak baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesimpulan dulu untuk pemrograman di mesin CNC itu benarnya dari blok program, terus yang di dalam terdapat kode itu B00, M03 itu kodenya. Terus yang terdiri dari angka huruf itu, terus maupun batas putaran kecepatan itu pada spindolnya ya. Satu aja program penulisan tidak ada, ya nggak jalan. Paham ya ini ya? Mungkin untuk refleksi KPM untuk hari ini ya ini untuk pembelajaran pada hari ini sangat menarik Pak. Banyak sekali interaksi antara guru dan juga murid, dan juga murid dengan murid. Jadi para murid di sini mudah untuk memahami materi yang diberikan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk evaluasi tes sumatif itu ada di WA kalian, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nanti bisa diisi, kita tunggu sampai jam 12 ya, gitu ya. Untuk materi minggu depan itu tentang aplikasi MasterCAD. Ini sama tentang pembukuan ya, itu ya. Ini ada yang perlu tanyakan lagi? Sudah cukup ya? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Doa usai. Maaf, baik, luar biasa. Sangat bisa, bisa prestasi Pak. Tarik, yes, prediksi kami. Untuk mulai pelajaran hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.